Terus setelah disidang, gajinya selama 13 tahun tuh ternyata nggak dibayar. Akhirnya setelah gajinya bisa diambil semuanya sama Bu En pulang. Sobat CPNN.com, kembali lagi di Ngompol, ngomongin politik. CPNN.com kali ini kita bersama salah satu anggota DPR RI di Komisi 1. Dia cantik, energik, dan juga tentunya pintar. Selamat siang, halo Farah. Mbak. Ini namanya Farah Putri Nahlia. Farah sudah menduduki di kursi DPR, memenangkan suara banyak sekali di Jawa Barat. Kesibukannya selain menjadi anggota komisi? Di luar kursi DPR, aku itu rajin sekali rapat dengan staf-staf aku, dengan TA-TA. Kita membahas, kita mengevaluasi rapat-rapat yang sudah ada. Kira-kira ke depannya ini apa yang harus kita berikan masukan, apa yang harus kita berikan kritik apabila ada, apa kekurangan dari rapat sebelumnya dan lain-lain. Kemudian juga di luar DPR, aku ini dengan kakakku, kita punya studio desain di Jakarta, dan sehari-harinya aku urus itu juga. Ya. Tapi sebenarnya terjun ke dunia politik itu sebenarnya cita-cita Farah dari kecil bukan sih? Kalau cita-cita memang bisa dibilang iya, karena dari kecil itu aku sangat suka sekali baca berita, baca buku, itu sudah suatu hobi. Yang kemudian juga dari buku itu bukan hanya aku baca, aku juga suka nulis catatan, aku review itu buku untuk aku sendiri. Tapi itu hal-hal kecil itu kamu pertanyakan dengan orang yang menurut kamu lebih ahli atau gimana? Karena dulu masih sekolah, masih kecil, paling bertanyanya tuh dengan orang tua, dengan kakek saya, kemudian juga dengan guru. Kadang kan catatan itu dibawa ke sekolah, terus saya nanyain ke guru bahasa Indonesia. Dan ini jadi bekal saya ke depan. Oh, saya ingat saya pernah nyatet ini bagus nih referensi untuk didapil dan lain sebagainya. Farah, boleh diceritakan dulu 6 tahun ya kuliah di luar negeri. Gimana sih menurut kamu paling berada kamu di titik terendah waktu kamu kuliah di luar negeri waktu di London? Kalau kita ngomong titik terendah itu kan relatif, tapi kita let's talk about apa yang aku ambil dari kemandirian itu. Aku sekarang jadi bisa benerin, misalnya ada keran mampet dan lain sebagainya, itu aku bisa benerin sendiri. Jadi terus juga kita ngerasain yang namanya kalau belajar itu ke kampus, ketika karena kalau di situ suka ada winter, ada badai, nungguin kereta yang ternyata udah ditungguin lama-lama di cancel karena relnya itu banyak salju. Jadi kita harus pulang jalan kaki dulu yang jauh, kedinginan, nyari taksi, pokoknya banyak keluh kesahnya. Dulu pernah membantu WNI yang dia kesulitan untuk pulang dari Arab Saudi ya. Ceritanya gimana waktu itu? Sebenarnya ceritanya dimulai dari ketika aku magang di Kementerian Luar Negeri. Kemudian aku datang ke Dapil karena memang sudah ditawari oleh PAN untuk masuk. Tapi bukan memperkenalkan diri sebagai calon legislatif, sama sekali tidak. Hanya main ke sana karena aku juga suka eksplor tempat-tempat baru. Aku main ke suatu desa, kemudian nanya dong, ini yang datang siapa sih? Kerja di mana? Akhirnya aku bercerita, saya kerja di Kementerian Luar Negeri, dan mereka pun mengadu keluarganya ini. Oh, saya punya saudara, dan kemudian kepala desanya juga minta kontak HP saya. Bisa nggak sih kalau Kementerian Luar Negeri, kalau nggak bisa bantu, setidaknya melacak apakah masih hidup atau tidak. Karena yang bikin miris, dari keluarga ini, mereka sampai pernah bikin tahlilan, lost kontak 13 tahun. Akhirnya di Kementerian Luar Negeri, saya coba untuk tracking di mana Ibu EN Rohayati ini berada, dan kemudian ternyata memang masih hidup, masih kerja di suatu tempat, dan akhirnya saya coba untuk pulangin. Dari BNP 2 TKI dibantu untuk di-push. Kemudian akhirnya selama 1,5 bulan Ibu En ini juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari majikannya. Sebenarnya? Di sidang deh. Terus setelah di sidang, gajinya selama 13 tahun tuh ternyata nggak dibayar. Akhirnya setelah gajinya bisa diambil semuanya sama Bu En pulang. Aku jemput di bandara dengan anaknya, kemudian aku anterin juga ke rumahnya di Subang. Dan aku pun mulai dari situ bertekad bahwa kedepannya why not kita harus membantu orang, membantu TKI khususnya di dapilku yang ternyata memang masih banyak. Subang tuh termasuk 10 besar penyalur TKI terbesar di Indonesia. Apa waktu itu yang kamu tawarin
ke masyarakat ini sehingga orang percaya kepada Farah untuk masyarakat SMS? Kita cerita sedikit ya, Yes. karena ketika datang ke sana pertama kali, popularitas pasti nol, elektabilitas pun pasti nol, Ya. dan Masih banyak muda, sekali cuy. petahana di sana. Mm. Ya kan, ada 8 kursi, 8 petahana, dan yang maju itu ada 7 petahana kalau tidak salah. Saya orang Dan baru. saya orang baru, Iya. oke. Dan saya nggak pernah tinggal di Subang maupun Majalengka dan Sumedang, tapi saya datang ke sana. Saya coba untuk bikin semacam tim relawan, kemudian saya bikin pelatihan relawan, kemudian saya bertanya kepada mereka, kira-kira masyarakat di sini mau nggak sih menerima orang baru, dan ternyata psikologis mereka tuh mau, asalkan kita benar-benar berbuat untuk mereka, asalkan kita berbuat baik. Di mana-mana pasti kan beda provinsi, beda kultur psikologis Ya, masyarakatnya. betul, Kalau di Jawa Barat nih lebih terbuka. Door to door ke dapil, di desa-desa itu saya nggak pernah bikin orkes dangdut atau apa, enggak. Bener-bener ngariung di rumah warga, kita ngobrol-ngobrol. Yang saya janjikan itu cuma satu, apabila saya terpilih nanti, saya akan membina mereka, saya akan merawat mereka, saya akan menjaga mereka. Dalam artian akan loyal kepada mereka. Ya, waktu Saya juga itu. punya rumah aspirasi di dapil yang nanti akan bekerja untuk masyarakat, dalam artian kita punya program-program setiap bulannya yang berbeda untuk membantu mereka, dan itu memang program kecil tapi nanti akan terus berjalan sampai 5 tahun ke depan. Oke, ini kan Farah, kamu masuk di Komisi 1, seniornya itu juga bukan orang sembarangan. Bagaimana Farah menanggapi semua gejolak-gejolak dalam komisi itu untuk memperjuangkan suara atau pendapat yang Farah punya? Di DPR keseluruhan, banyak senior-senior, mereka saya jadikan sebagai mentor, saya jadikan sebagai guru di sana. Walaupun masih pendatang baru, saya melihat dari cara mereka bertanya, saya melihat dari bagaimana cara mereka menyikapi statement-statement dari mitra. Mungkin kalau dilihatnya yang masih muda tuh bertanyanya nggak menggebu-gebu, kalau yang senior kan bertanyanya, wah seru banget kalau dilihat di TV. Kita tahu akan ada masanya, ketika kita sudah belajar banyak, kita pasti akan bisa ada di level itu. Siapa senior di Komisi 1 yang paling kamu jadikan teladan? Kira-kira. Semuanya sih nggak bisa pilih karena betul-betul baik dan betul-betul ngomong, dan kapanpun saya butuh jawaban pasti feel free kata mereka. Menurut Farah, seberapa penting sih anak milenial itu perlu sadar tentang politik? Penting itu, ini untuk masa depan kita. Yes. Karena kalau kita lihat masih banyak yang mikir, oh ini nggak ngaruh sama hidup gue, mau gue pilih A atau gue pilih B, atau mau gue ikut turun demo dan lain sebagainya. Nah, makanya itu saya dengan teman-teman di DPR ini berusaha untuk merangkul teman-teman anak muda. Kita berusaha untuk mengajak mereka, ayo teman-teman BEM, teman-teman kuliah yang mau ikut DPR, ada namanya kuliah DPR. Okay. Nanti di situ kita akan ajarin mereka kinerja kita di DPR itu bagaimana, cara kita berpolitik dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka ngerti dan diharapkan mereka mau ikut berpolitik ke depannya dan juga bisa disebarkan ke teman-temannya. Farah, ada banyak sekali pos-pos strategis di tanah air yang masih dipegang oleh non-milenial. Gimana tanggapan kamu? Kalau kita lihat misalnya dari kementerian, mungkin sekarang yang muda masih Pak Nadiem Makarim. Tapi aku percaya dengan kalimat sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, pasti kedepannya nanti akan banyak anak muda generasi milenial yang ada di kancah perpolitikan dan pemerintahan. Sekarang juga presiden udah banyak staf khusus yang anak muda. Kemudian juga kalau aku meeting-meeting dengan mitra di DPR dengan berbagai macam kementerian, itu staf-stafnya juga banyak yang anak muda. Nanti insya Allah mereka akan naik dan akan menjadi pemimpin. Aku percaya adanya regenerasi, karena nggak mungkin akan itu-itu aja. Kedepannya adalah wajah kita yang akan insya Allah bisa. Oke, Farah, menduduki Komisi 1 di DPR RI, apa gagasan besar kamu yang mau kamu perjuangkan untuk negeri ini? Kalau aku sangat concern di RUU Ketahanan dan Keamanan Cyber. Oke. Karena kalau aku melihat sekarang kita sosial media itu ibaratnya sudah tidak ada batasannya, dan aku ingin betul-betul bisa buat RUU ini menjadi RUU yang bikin masyarakat bisa bertanggung jawab dalam memainkan sosial media. Terus sejauh ini apa yang sudah kamu lakukan, sudah sejauh mana untuk memperjuangkan itu? Untuk RUU Ketahanan dan Keamanan Cyber sekarang sudah menjadi RUU Prolegnas prioritas dari Komisi 1. Dan sekarang sudah dilempar ke Baleg. Dan nanti setelah selesai di Baleg akan
lempar ke Komisi 1, dan di situ nanti akan kami coba untuk baca pasal per pasal dan akan kami coba untuk review, dan setelah sudah selesai nanti kami akan kerjasama dengan mitra kami dengan BSSN untuk melihat lebih dalam lagi apa nih yang kurang, apa nih yang perlu ditingkatkan dari RUU sudah ditulis, sehingga nanti ketika dilempar ke masyarakat itu tidak menjadi RUU yang polemik seperti sebelum-sebelumnya, dan juga pastinya melibatkan berbagai macam dosen-dosen universitas besar, sehingga insya Allah kedepannya RUU ini ketika selesai produknya bisa diterima dengan masyarakat dan tersebar dengan baik. Jangan bisa sampai diikuti ya, semua pengguna, yang tahu hanya masyarakat di misalnya kelas menengah, kemudian kelas ke bawah itu nggak tahu. Ini bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mitra untuk mampu deliver produk tersebut sampai ke akar. Oke, Farah, ini kan di Komisi 1 ada nama-nama besar seperti Adian Apitupulu, Fadlizon, Effendi Simbolon. Nah, gimana kamu tidak gentar menghadapi mereka dengan gagasan-gagasan mereka gitu? Justru aku belajar banyak dari Pak Effendi Simbolon, dari Mbak Mutia Hafid, dari Pak Fadlizon, dari Bang Adian Apitupulu. Saya lihat cara mereka bekerja sama as a team di komisi sebagai senior, dan bagaimana mereka bisa menjadi teman dengan mitra. Bukan berarti kita mengkritik mitra di depan, kemudian dengan mitra ini kita bermusuhan, tidak. Bagaimana kita bisa merangkul mitra sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang berguna untuk masyarakat. Dan juga walaupun di TV galak, tapi mereka ini sangat baik di belakang. Saya merasa sangat dibantu dengan adanya senior-senior ini, sehingga ini akan menjadi bekal saya ke depan. Mereka sudah tahu yang baik dan buruk, mana yang salah, mana yang tidak. Mereka sudah ada pengalaman, jadi mereka biasanya ngasih tahu saya, Farah jangan ini ya, Farah lakuin yang ini, kalau yang ini kurang bagus gitu. Seberapa dekat kamu hubungannya dengan mungkin politisi-politisi senior di Komisi 1? Mungkin Pak Adian Apitupulu mungkin? Gimana? Kalau di komisi, Bang Adian itu sangat fun. Kalau di ruang makan komisi suka bercanda-bercanda. Kemudian juga dengan senior-senior yang lain, misalnya ada Mbak Mutia Hafid, ada Pak Haris Almasyari yang tadinya ketua Komisi 1 periode lalu. Itu lucu-lucuan aja. Bahkan kalau kita lagi kunjungan kerja, karena saya masih muda, terkadang saya duduk di pesawat misalnya nih, di sampingnya Pak Utut atau Pak Haris. Dibilangnya, Pak Haris bawa anaknya. Politisi muda yang ini titipan seperti ya, pernah nggak sih dapat stigma seperti itu? Kalau so far yang aku lihat, yang aku kenal, yang aku ngobrol dan diskusi bareng, semua rekan-rekan di DPR itu pintar. Mereka semua punya pendidikan yang memang dan juga pengalaman yang mendukung. Kalau misalnya kita ngelihat contoh, mungkin teman-teman milenial banyak yang dibilangin inilah dan itulah, enggak. Mereka semua itu ada di komisi yang sesuai dengan keahliannya, dan apa yang mereka lakukan dengan mitra di setiap rapat itu juga saya bilang sangat membantu masyarakat. Lalu bagaimana Farah menyikapi hal-hal seperti orang yang tidak yang mengkritik kamu atau yang tidak menentang ide-ide kamu? Gimana itu kamu? Kalau ada yang tidak suka dengan ide-ide saya, ya kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk suka dengan ide saya ya. Yang terpenting itu saya terus belajar dan saya terus berbuat untuk kebaikan masyarakat sekitar. Itu aja sih. Sepertinya ini sangat menarik dan masih banyak pertanyaan tentang dari tim ngompol kami untuk Farah Putri Nahlia. Tapi di segmen 1 ini kita harus akhiri. Kita kembali lagi di segmen 2, masih ada pertanyaan menarik seputar isu-isu terkini bersama Farah Putri Nahlia.